Sebagai orang Kristen, bagaimana cara untuk cari tahu kehendak Tuhan? Temukan jawabannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam bersama-sama. Inverse Bible Study merupakan panduan bagi kita untuk belajar Alkitab secara pribadi, tapi juga dalam. Bible Study Guide yang pertama berjudul Bagaimana Mengetahui Kehendak Tuhan. Untuk 13 minggu ke depan, kamu akan belajar bersama-sama dengan Inverse mengenai hal ini. Untuk teman-teman yang lagi nonton, kalian bisa download Inverse Bible Study Guide-nya dalam bentuk PDF di dalam deskripsi video ini, atau di Instagram kami @inversebible_id. Diskusi pelajaran ini akan menjadi suplemen dari Inverse Bible Study Guide, tapi akan ada pengalaman yang sangat berbeda kalau kamu bisa mempelajarinya secara pribadi, supaya pengalaman kamu bersama Tuhan menjadi lebih nyata lagi. Dan di dalam Inverse Bible Study Guide ini ada 8 steps dalam belajar Alkitab. Yang pertama itu intro. Mulai dengan membaca pasal utama dari setiap pelajarannya. Yang kedua itu ada inscribe. Coba tulis ayat-ayat tersebut di sebuah kertas supaya lebih masuk ke pikiran dan kamu bisa merenungkannya. Yang ketiga itu ingest. Cerna ayat-ayat tersebut dengan melihat kata-kata, frasa, atau ide-ide utama atau yang penting dari pasal tersebut. Yang keempat ada interpret. Apa sih maksudnya dari konteks ayat-ayat tersebut yang kamu baru saja baca dan renungkan? Yang kelima ada inspect. Coba lihat ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan pasal utama yang sedang dipelajari. Yang keenam ada invite, di mana kamu mau melihat bagaimana kehidupan Yesus yang mencerminkan cerita di pasal itu. Yang ketujuh ada insight. Apa yang buku rohani katakan mengenai pasal dan topik itu. Yang kedelapan ada inquire. Diskusikan pelajaran ini dengan teman-teman kalian supaya diskusinya menjadi lebih nyata, menjadi hal-hal yang praktikal, yang praktis di dalam kehidupan kamu semua. Untuk diskusi kali ini, pelajaran kita yang pertama, hari ini sudah ada Ko Kevin Korigin, ada Bang Glemen, dan Pak Pendeta Andri. Halo semuanya. Halo, selamat Halo malam. Willy, apa kabar? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih semua untuk diskusi Alkitab bareng-bareng hari ini. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi kita, boleh aku minta Pendeta Andri untuk pimpin kita dalam doa? Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lihat dari judul pembelajaran kita yang pertama ini, judulnya Sepenuh Hati. Dan ayat pasal utama yang kita mau pelajari bersama-sama ini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Aku boleh minta tolong Bang Glemen untuk bacakan buat kita semua? Oke, mari kita sama-sama menyimak dan membuka lembaran Alkitab kita, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-berai. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Oke, thank you Bang Glemen. Ini kayaknya ayat yang populer banget ya. Yang sering banget kayaknya di kekristenan itu dikutip gitu kan. Ya. Nah, kalau kita lagi baca tadi,
apa sih hubungannya sama mencari kehendak Tuhan gitu? Gimana Oke, nih? Ada yang punya pandangan? ya mungkin dari kisah yang terjadi antara di zaman Nabi Yeremia ini ya, kita diamarkan juga atau diberikan diingatkan bahwa Tuhan itu yang mengkontrol segala-galanya. Jadi Tuhan yang memiliki kita dan kita harus berserah kepada Tuhan. Sebenarnya ada pelajaran-pelajaran di balik ini semua. Kenapa sejarahnya surat ini keluar? Tapi satu hal yang pasti, engkau berseru, aku akan menjawabmu. Engkau mencari aku akan mendengarkan. Jadi Tuhan in control of everything. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, tanyakan kepada pencipta kita atau datang kembali kepada Tuhan kita. Itu yang saya lihat secara garis besar, Bro Willy. Oke, itu kayaknya udah ada sebuah janji yang luar biasa ya. Kalau kita cari, Tuhan pasti dapat. Oke, dari yang lain ada nggak nih? Yang menarik dari pasal ini yang baru kita baca? Ya, sebagaimana tadi Bro Glenn udah kasih tahu, di sini dikasih tahu bahwa Tuhan itu bisa memulihkan keadaan kita ataupun membuang kita gitu sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang kalau aku bilang optimal sebenarnya untuk kehidupan kita. Cuma seringkali kita karena kita nggak mau nyari dan ikutin jalan optimal itu, akhirnya hidup kita jadi suboptimal, ya kan? Dan Tuhan kasih tapi ya seperti yang tadi dibilang, Tuhan ada janji yang baik di sini bahwa kalau kita mau cari Tuhan, kita akan temukan Dia, dan terutama juga kita bisa temukan apa sih sebenarnya jalan hidup yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mungkin itu dari aku, Pak Pendeta, mungkin. Ya, betul. Saya sepakat dengan apa yang Kevin sampaikan barusan ya. Saya melihat dari sudut pandang yang lain kalau menurut ayat ini. Jadi inilah sejatinya Tuhan yang kita percaya itu ya. Dia tahu semua rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Ya, khususnya bagi orang-orang muda ya. Rancangan itu kalau ayat ini sebutkan tadi, rancangan damai sejahtera. Ya, memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita berhenti sampai di sini saja, wah kelihatannya enak sekali ya, nikmat sekali jadi umat Tuhan. Mungkin begitu ya Willy melihatnya ya. Betul. Walaupun dalam praktiknya kadang-kadang ya banyak juga orang muda yang nggak tahu apakah mereka tidak bisa mengambil bagian dari ayat ini oleh karena alasan-alasan pribadi atau mungkin alasan-alasan lain. Nah, saya melihatnya begitu. Itulah sejatinya Tuhan yang kita percaya. Dia siapkan semua yang baik. Nah, tadi Kevin udah jelaskan ada di bawah tuh seperti persyaratan-persyaratan yang kita harus perlu perhatikan. Begitu sih saya melihat ayat ini, Willy. Oke, menarik. Jadi semoga ayat yang populer ini tuh menjadi nyata di masing-masing kita orang Kristen ya. Seringkali kan kita kutip-kutip gitu kan mungkin, tapi kita juga mungkin bergumul sama Tuhan. Tuhan ini kok saya kayaknya belum ngalamin ini gitu kan. Dan tadi kita lihat kayaknya ada syaratnya. Karena dibilang di sini, aku akan mengenalkan kamu apabila kamu mencari aku. Nah ini kalau dilihat dari kalimat itu kira-kira ini yang masalah tuh Tuhan atau kita sih? Kita. Kita ya yang masalah ya kayaknya. Menarik. Soalnya balik lagi, tadi di awalnya dibilang kan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya kan? Jadi kadang-kadang kita mungkin harus refleksi ke diri kita sendiri dan apa yang kita sedang alami gitu. Mungkin kadang-kadang, tapi ini nggak selalu ya. Kadang-kadang Tuhan juga tempatkan kita di tempat yang mungkin agak sulit. Jadi aku nggak bilang bahwa kecelakaan itu sama dengan sulit ya. Karena hidup kita itu mungkin sulit, tapi bisa jadi bukan kecelakaan. Ya kan, rancangan yang kecelakaan gitu. Tapi kalau kita mendapati diri kita di dalam sebuah rancangan yang kita rasa, loh kok kayaknya ini kecelakaan gitu. Kita harus ingat lagi dari ayat ini bahwa berarti ada sesuatu yang nggak beres nih. Kita lagi nggak melakukan sesuatu yang Tuhan sedang rencanakan. Karena Tuhan bilang rancangannya itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi mungkin kita bisa merefleksikan di dalam pengalaman kita, apakah kita sedang di dalam tempat yang kecelakaan atau di dalam tempat yang damai sejahtera. Mungkin itu. Saya boleh tambahkan sedikit ya, apa yang Kevin ini, boleh Willy? Boleh. Jadi gini, kita harus bisa bedakan mana yang sudah ditentukan dengan mana yang masih rancangan. Jadi saya melihatnya begini, bahwa rancangan ini artinya begitulah konsep grand design-nya ya. Tapi dalam kenyataannya rancangan ini masih bisa berubah. Nah, perubahan itu saya melihatnya kalau dari sisi Tuhan mungkin kecil. Tapi kenapa bisa berubah? Saya lebih melihat bahwa yang punya faktor yang menentukan untuk berubah atau tidak itu dari sisi kita manusia gitu. Nah, makanya ada di dalam kelanjutan ayat itu ya. Makanya kan disebutkan rancangan.
Jadi kalau masih rancangan itu masih dalam perencanaan ya. Walaupun sebetulnya kita hanya tinggal melangkah aja, udah tinggal seperti ayat yang selanjutnya katakan, kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menanyakan dengan segenap hati, maka yang sudah disiapkan tadi itu jadi bagian kita. Kira-kira gitu tambahan sedikit untuk pandangan Kevin tadi. Oke, menarik ya. Jadi ini kita bisa lihat sebenarnya yang masalahnya bukan Tuhan, tapi kayaknya di kitanya nih gitu kan. Nah, mungkin sekarang ada anak muda yang bertanya gitu kan ketika lagi baca ayat ini gitu. Ini maksudnya mencari Tuhan dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati itu apa sih? Kan kayaknya Siapa mungkin dulu? masih takutnya terlalu abstrak gitu nih. Ini segenap hati itu apa gitu? Saya rasa kalau mencari Tuhan dengan sepenuh hati itu kita benar-benar niat ya, ada kesungguh-sungguhan di dalam situ. Jadi tidak bisa sekedar ya kalau kayak commercial break itu kan kayak yang penting jeda lewat udah habis itu efeknya temporary gitu kan hanya sekedar melihat. Tapi ini kalau nyari dengan sungguh-sungguh tuh melakukan extra mile. Mungkin apa yang belum pernah saya lakukan. Saya belum pernah berdoa sungguh-sungguh, saya berdoa. Saya belum pernah renungan pagi, saya renungan pagi. Saya belum pernah baca firman, saya baca firman. Itu sungguh-sungguh. Kalau cuma sungguh-sungguh, ayo yuk kita datang berdoa sama Tuhan rame-rame. After that nggak ada follow up-nya lagi, itu saya rasa nggak sungguh-sungguh. Jadi harus ada bukti konkret, ada niat, dan contoh konkret benar-benar perubahan yang dilakukan di dalam hidup setiap orang-orang muda. Itu mungkin yang aku bisa kasih, Will. Ya, saya boleh tambahkan sedikit Willy sebelum Kevin. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin menyaksikan sekarang, kalau masih berada pada level kuliah, tentu ingat dong ya, kalau sudah ditargetkan misalnya sama orang tua, atau mungkin sambil berkuliah mesti main-main gitu ya, mau senang-senang. Tapi ternyata misalnya ini udah batas akhir, bahwa kalau tidak lewat lagi saat ini, berarti kita harus tunggu setahun. Nah, teman-teman boleh bayangkan, kira-kira usaha yang dibuat itu apakah masih sama dengan sebelum-sebelumnya? Saya bisa bayangkan bagaimana dia, waduh Pak datang ke dosennya, boleh dong kasih tugas apa, pokoknya saya supaya bisa lewat aja mata kuliah ini. Kebayang ya, jangan sampai ada yang jadi pengalaman pribadi nih. Tapi paling tidak begitulah salah satu contoh bagaimana teman-teman kita di luar yang menyaksikan ya. Kalau mereka berusaha dengan sungguh-sungguh segala upaya mereka buat, mungkin yang tadinya belajar hanya 1-2 jam, mungkin akan lebih lama nongkrong di perpustakaan daripada lebih nongkrong di kafe, lebih lama mereka mengerjakan tugas daripada ini hanya ilustrasi bagaimana kesungguh-sungguhan itu mencari berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, kembali kepada pandangan dari Glemon tadi, kalau kita cari Tuhan itu dengan begitu berupaya dengan sungguh-sungguh, ya saya yakin ya pasti itu akan berhasil. Pasti kita akan menemukan Tuhan, tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau bagi kita. Begitu kira-kira tambahannya. Jadi kayaknya terlihat dari aksinya ya. Jadi nggak bisa kita cuma ada peran kita di dalamnya gitu. Menurut saya. Oke, menarik ya. Jadi ini buat teman-teman yang lagi mengikuti pembahasan kita, diskusi kita mengenai ini, mencari Tuhan dengan segenap hati itu berarti ada effort yang kita lakukan dengan berdoa lebih sering, dengan mempelajari firman Tuhan lebih sering, menunjukkan kita tuh benar-benar cari Tuhan ya dengan sepenuh hati. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pengen kita lihat nih dari pelajaran kali ini adalah kayaknya untuk kita memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita itu menjadi sangat penting. Kalau sampai salah pilih tuh kayaknya bahaya gitu ya. Jadi aku dilihat di pelajaran ini yang salah satu yang cerita di highlight itu adalah Abraham dan Lot. Mungkin kok Kevin bisa highlight sedikit ini kontras Abraham sama Lot itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita ingat cerita Abraham dan Lot, mungkin bahkan sebelum dari cerita yang waktu kehancuran Sodom dan Gomora ya, kita lihat bahwa waktu itu peternak-peternaknya Abraham dan peternak-peternaknya Lot sempat berantem kan. Ya. Terus akhirnya Abraham bilang, nggak bagus nih kita bersaudara berantem, ya kan? Kamu pilihlah apa yang kamu mau lakukan. Kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri, ya kan? Jadi bayangkan Abraham yang lebih tua nih, harusnya dia kan yang sebenarnya harusnya memiliki hak untuk milih. Dia mau kemana? Ini ponakannya, harusnya ponakannya ikut apa yang Abraham bilang. Tapi Abraham bilang,
kamu pilih, ya kan? Abraham sebegitu berserahnya, dia nggak memilih, oh gue harus kendalikan semua kehidupan gue gitu. Dibandingkan dengan Lot yang dia lihat, oh oke, dia lihat kesempatan nih, sebenarnya nggak sopan dia ini sebenarnya sama orang tua. Dia yang bilang, gue mau ke arah Sodom ya kan? Soalnya tanahnya lebih banyak airnya, lebih subur. Gue mau ke sana gitu kan. Lu ke arah yang lain kan, soalnya udah dibilang seperti itu. Nah, jadi kalau aku lihat ini di sini Lot ini dia bergerak berdasarkan apa yang dia mau sendiri dan berdasarkan apa yang mungkin sekilas dia lihat lebih baik gitu kan. Sedangkan Abraham dia orangnya lebih berserah gitu. Dan disinilah aku rasa kalau kita seringkali masalah kita itu ketika mau mengikuti jalan Tuhan, kita harus akui nih bahwa kita ini sebenarnya orang yang suka mengendalikan diri kita sendiri. Ya kan? Kita itu orang yang nggak suka kita tuh diatur sama orang lain gitu. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa kita tuh nggak suka, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita tuh nggak suka diatur sama Tuhan. Ya kan? Saya lebih suka ngatur diri saya sendiri karena saya ya dikendali saya di tangan saya gitu. Dan inilah mungkin masalahnya ketika kita mau mencari kehendak Tuhan, kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita maunya, oh saya mau kendalikan diri saya sendiri, susah Tuhan untuk mau menjalankan rencananya di dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari saya dulu. Oke, menarik. Sebelum kita gali lebih dalam cerita Abraham dan Lot, karena ini kita bisa lihat kontrasnya, kita akan jeda dulu sebentar sebelum kita melanjutkan diskusinya. Baik, tadi kita sudah melihat sedikit penjelasan mengenai Abraham dan Lot, bagaimana perbedaan ya dalam mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, komentar dari Ko Kevin. Dari Bang Glemon, kira-kira gimana nih ujung cerita dari Abraham sama Lot dengan memilih sesuatu yang berbeda yang ternyata Lot memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Bang? Oke, jadi memang Lot ini menurut pelajaran kita dan melalui Alkitab kita lihat, dia memiliki maksud tersendiri. Jadi menambahkan pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Kevin juga bahwa selain dia malah memilih duluan dibanding yang lebih tua ya, sebenarnya dalam hatinya, wah ini saya sengaja nih pengen milih ke Sodom. Ya mungkin sekarang kita pengen nyari tempat-tempat yang kekinian kan. Awalnya memang coba-coba, kan anak muda selalu gitu kan. Orang tua mungkin sudah, kita percaya orang tua adalah wakil Allah, kita imani itu. Lalu orang tua bilang, nggak apa-apa kok, cuman berkemah aja dekat Sodom kok. Tapi lama-lama setelah berkemah, menetap dia, permanen residen dia di situ ya. Jadi kadang-kadang pilihan-pilihan yang dibuat oleh kehidupan kita ini bukan menyudutkan Lot, tapi memang cerita berkata kenyataannya pilihan yang dia buat sendiri itu membawa terhadap bencana karena akhirnya Sodom dan Gomora harus dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi salah langkah bisa berakibat fatal buat kita, bisa berakibat fatal juga buat keluarga kita atau orang sekitar kita. Itu pelajaran dari Lot yang saya lihat itu ya. Dan kuncinya adalah hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Abraham punya hubungan baik dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia lakukan. Lot, yes, dia memang menyembah Tuhan, tapi ada maksud. Nah, inilah pembatasan, itulah yang membuat maksud Tuhan kepada kita tuh bisa stuck jadinya ya. Kita sendiri yang buat batas itu karena kita punya keinginan, saya pengen berkemah di situ, saya pengen jadi permanen residen di situ. Kira-kira itu kalau saya bawa dalam analogi-analogi anak-anak muda. Oke, jadi kayaknya Lot itu tidak mencari Tuhan dengan segenap hati seperti yang tadi kita lihat di Yeremia 29 itu ya. Yes, saya rasa seperti itu. Gimana Pak Pendeta? Ya, saya tertarik untuk berkomentar untuk bagian ini. Jadi sebetulnya saya melihatnya begini, bahwa itulah perbedaan pilihan manusia dengan pilihan Tuhan. Jadi kalau kita memilih, kita menurut pandangan mata jasmani kita, dan pilihan kita itu bisa saja salah seperti apa yang dilakukan Lot. Dan terbukti kan, manusia melihat, saya rasa mungkin Abraham juga di situ melihat, ya udahlah nggak apa-apalah, biarlah dia di tempat yang subur, saya di sana. Tapi lihat apa yang terjadi kan, kita tahu akhir dari cerita itu malapetaka yang terjadi buat Lot dan keluarga. Nah, jadi sebetulnya di sini juga kita belajar. Saya mau sampaikan bahwa
lebih bagus biarlah kita minta Tuhanlah yang pilih buat kita gitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Jadi disitulah kepekaan rohani kita dengan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan Tuhan sehingga kita tahu ini keinginan saya atau ini bisikan Tuhan buat saya gitu. Nah kalau kita tidak sensitif, kita susah membedakan ini kata hati saya atau tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah sering berkomunikasi dengan Tuhan, peka, kayak kita lah dengan sahabat. Saya bisa tahu ini sahabat saya lagi senang, lagi marah, lagi sedih, saya bisa tahu. Kalau saya sering berkomunikasi dengan dia, diamnya dia itu apa artinya saya bisa tahu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, sensitivitas rohani kita, spiritual sensitivity itu akan terbangun, terbentuk. Dan kita bisa tahu, oh ternyata Tuhan itu mau membimbing saya begini. Tadi waktu pembicaraan, saya lupa apa Kevin tadi yang sampaikan. Jadi kita tidak serta-merta melihat kecelakaan itu bahwa sesuatu yang buruk. Bisa saja Tuhan sementara menuntun kita, itu bagian yang kita lewati. Ingat, ada goal, ada apa lagi? Ada yang tujuan jangka pendek, ada aim, ada goal. Nah, kadang-kadang dalam mencapai goal ini ada aim yang sepotong-sepotong atau kebalik ya, saya lupa. Ada yang jangka pendek untuk tujuan jangka panjang yang Tuhan sementara menyediakan untuk kita. Jadi begitu kira-kira tambahan saya. Oke, ini menarik banget ya. Karena tadi di-mention berkali-kali bahwa ini relationship atau hubungan kita dengan Tuhan tuh menjadi sangat penting dalam mencari kehendak Tuhan. Dan aku suka banget ayat di Yakobus 2 ayat 3 yang bilang bahwa Abraham itu, salah satu deskripsi soal Abraham disebut dengan sebagai sahabat Allah. Betul. Jadi kan kayaknya sahabat itu dekat banget kan. Jadi nggak tahu nih, ada yang punya sahabat, mungkin sahabat di dunia ya, dan dekatnya itu kan pasti dekat banget. Jadi pasti kita sharing sama mereka, cerita pergumulan kita seperti apa, minta masukan gitu kan. Kadang kalau misalnya bukan sahabat, mungkin kita nggak akan minta masukan. Tapi kalau Tuhan adalah sahabat kita, ya kita pasti minta masukan. Dan kira-kira nih, dari Ko Kevin gitu ya, bisa melihat nggak sih kasih karunia Tuhan kepada Lot, sekalipun Lot buat kesalahan gitu. Apakah Tuhan tuh masih kasih kesempatan dan masih memberitahu kehendaknya walaupun dia telah membuat keputusan yang salah? Oke, jadi kalau kita tahu cerita Lot, jelas-jelas ya ada kasih karunia di situ. Dan kasih karunia juga, aku rasa salah satunya juga karena doanya Abraham juga ya, karena Tuhan sendiri tahu sama Abraham dan dia nggak mau Lot dijerumuskan begitu aja. Karena kalau kita lihat juga ke ceritanya Lot itu, akhirnya dia ada bangsa-bangsa yang lahir dari dia yang akhirnya jadi musuh-musuhnya umat Allah. Tapi kepada Lot sendiri Tuhan memiliki belas kasihan. Karena begitu pun, meskipun dia sudah salah, meskipun dia sudah salah jalan, Tuhan masih kirim malaikatnya untuk datang ke dia, untuk peringatkan, untuk keluar dari kota, untuk bawa keluarga dan saudara-saudaranya. Meskipun kita lihat hasil dari apa yang salah jalan yang dia lakukan. Akibatnya akhirnya kepada istrinya, akibatnya kepada anak-anaknya, dan akibatnya juga bahkan ke bangsa-bangsa yang keluar dari anak-anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita pikir, hidup saya itu cuma ngefek di saya aja sendiri, cuma berhenti di saya sendiri. Tapi kalau kita lihat dari pelajaran Lot, apa yang dia lakukan itu bukan cuma berhenti di dia, ya kan? Akhirnya dari dia itu keluar dua bangsa yang akhirnya jadi musuh Tuhan, dan itu sesuatu yang menurut aku efeknya besar sekali gitu. Jadi mungkin buat anak-anak muda yang nonton, yang mungkin sedang pikir, aduh rencana Tuhan apa, pikir baik-baik. Jangan kita cuma lakukan apa yang kita mau sendiri, karena efeknya itu kita nggak tahu. Efeknya itu bisa mempengaruhi bangsa-bangsa gitu kan. Mungkin kita pikir cuma diri saya sendiri, ya saya nggak peduli lah, yang penting diri saya sendiri. Kalau saya hilang, kalau saya selamat. Tapi kenyataannya adalah ada konsekuensi yang mungkin menuju kekekalan yang datang dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Baik itu kita ambil sendiri atau kita ambil bersama dengan Tuhan. Wow, itu ngeri banget ya. Maksudnya kalau kita renungkan benar-benar tuh, impact-nya atau dampaknya tuh jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan gitu ya. Dan nggak tahu dari Bang Lemon, ada nggak pengalaman mungkin yang kayak pernah salah bikin keputusan, tapi akhirnya kasih karunia Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan Bang Lemon, akhirnya Tuhan kasih tahu juga kehendaknya kepada Bang Lemon? Ya, pastinya pernah ada ya salah
langkah di dalam hidup ya. Mungkin kalau saya mau sharing ya, waktu kuliah dulu gitu ya, zaman-zaman masih nakal-nakalnya kan, kalau kuliah saya kebetulan kuliah asrama, ada batasan-batasan aturan-aturannya ya, apalagi kalau foreigner sekali salah itu bisa langsung dipulangkan, nggak bisa lagi extend visa ya. Ya nama juga orang-orang muda. Kalau kita melihat tembok itu kan, kita pikir dikelilingi 7 kali bisa rubuh ya. Kita lompat kadang-kadang kan mencari kebebasan, keluar dari situ. Well, kalau udah ke gap, ketahuan, ya pernah juga ketahuan. Apa yang terjadi? Ya pasrah, bisa dipulangkan, bisa dilaporkan. Ya untung saat itu hanya diperingati secara keras saja ya. Ya hal-hal seperti itu adalah gejolak-gejolak jiwa orang-orang muda. Tapi gunakanlah semangat orang muda itu untuk melakukan hal yang positif. Puji syukur kalau masih ada kesempatan untuk balik atau U-turn. Kalau udah forbidden, wah itu udah panjang tuh. Udah nggak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk orang-orang muda ya. Dalam kehidupan yang kita lakukan, kalau kita sudah tahu ketika kita melakukan sesuatu, tapi hati kita berbicara, oh jangan, atau stop, atau jangan dilanjutkan. Itu berarti reminder untuk kita berbalik kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan masih mau menggunakan kita. Makanya kita masih merasakan bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Mungkin aku tambahin Amin. juga. Menarik tadi barusan dibilang hati kecil gitu kan. Aku rasa hati kecil itu nggak bekerja begitu aja. Cuma kalau kita nggak pernah cari Tuhan, kita nggak pernah nggak pernah masuk ke dalam firman-Nya, mempelajari firman-Nya. Aku rasa hati kecil itu kita latih dengan firman Tuhan. Ya kan? Sehingga ketika kita lakukan sesuatu, Tuhan bisa bicara tuh melalui hati kecil kita, jangan lakukan itu. Bukan itu kehendak saya gitu. Jadi itu kita bisa latih dengan firman Tuhan. Jadi kita cari tahu kehendak Tuhan itu salah satunya juga, mungkin nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya, ya melalui firman Tuhan gitu. Di situ Tuhan bisa ingatkan melalui Roh Kudusnya juga. Mungkin itu aku tambahkan. Oke, menarik. Terima kasih nih tambahannya. Mungkin aku pengen wrap up ya pelajaran ini. Tadi kita udah belajar banyak banget dari Abraham sama Lot. Bisa melihat kasih karunia Tuhan juga sekalipun kita berbuat atau memutuskan memilih apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa sih yang kita bisa lihat dari kehidupan Yesus mengenai memilih atau mencari kehendak Tuhan? Mungkin dari Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Yesus sebagai teladan kita dalam pelayanan dia di dunia, dalam banyak situasi kita dapati. Saya kasih beberapa, mungkin 1 atau 2 contoh bahwa Yesus katakan, saya tidak akan berbuat apa-apa di luar kehendak Bapa di sorga. Jadi dia selalu terkoneksi. Ya, jadi apa-apa yang dia buat, contoh waktu dia berdoa di Getsemani dalam misi pelayanan terbesar dia ya, dia katakan bagi dia secara pribadi, saya tidak sanggup ya, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu, tapi selalu ada kalimat, tapi janganlah kehendak saya yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan. Ini beberapa contoh bagaimana Yesus selalu terhubung dengan Bapa, dan ini menjadi satu teladan yang baik. Yesus saja yang adalah bagian daripada kealahan. Ya, dia selalu bergantung kepada Bapanya di sorga. Apalagi kita manusia. Ini memberikan satu teladan yang baik bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun kita alami, terutama dalam menyusun, merencanakan masa depan kita. Di atas kertas bisa saja kelihatan masa depan kita itu gemilang. Betul nggak? Saya sudah susun, Betul. saya tahun segini, saya pengen saya udah di posisi ini, kemudian tahun segini saya menikah, saya punya anak, kalau bisa karirnya nanti nambah, saya sudah punya aset ini, saya punya ini, dan seterusnya. Itu enak sekali kalau di atas kertas. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang tidak semulus itu, tidak seindah itu. Nah, saya sebenarnya tertarik mau komentarin apa yang Clement katakan tadi, bahwa kita sebenarnya diberikan juga second chance dalam hidup kita. Nah, jangan sampai second chance itu udah lewat, begitu kita mau cari lagi udah tidak ada point of no return. Udah habis, kita tidak bisa balik lagi. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat bagaimana Yesus memberikan satu teladan yang baik, selalu terkoneksi dengan Bapa. Jadi mungkin itu sederhananya ya, kita juga sebagai orang muda, bagaimana kita selalu terhubung dengan Tuhan, itu adalah hal yang baik. Kenapa saya mau tekankan ini begini, kita sebagai orang muda, tadi Willy udah sampaikan, keinginan kita, orang selalu katakan begini, masa muda itu cuma sekali, nikmatilah, lu nggak akan dapat 2 kali hal-hal yang begini. Nah ingat, kita sebagai anak muda Kristen, kita harus punya prinsip. Oke lah, teman-teman kita yang ada di luar sana mungkin menikmati hal-hal
hal yang demikian, kita punya batasan. Nah ini yang saya mau ingatkan, walaupun senang-senangnya kita menikmati dunia, ingat, kita masih ada garis pembatas, ada koridor yang kita harus lewati. Jadi jangan sampai kita kebablasan. Ya, tadi Gleman udah punya pengalaman pribadi yang dia bagikan. Tidak banyak orang yang berani membagikan pengalaman begitu ya. Nah, ini udah menjadi contoh yang baik. Ya, kira-kira begitu, Willy. Oke, wow. Terima kasih banyak. Kita diskusinya seru banget. Kita sudah Amin. mempelajari hari ini bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Dan yang kita pelajari dari Yeremia 29 hari ini adalah untuk kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan ini mungkin challenge buat anak-anak muda. Sebagaimana Abraham disebut sahabat Allah, selalu bergaul dengan Allah dengan mempelajari firman Tuhan, dengan berdoa. Disitulah kita build relationship sama Tuhan, sehingga kita bisa lebih kenal sama Tuhan, kita bisa cari tahu kehendak Tuhan bagi hidup kita itu apa. Itu challenge-nya buat teman-teman anak muda dari pelajaran Inverse Bible Study Guide, pelajaran yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua, selamat mempelajari Inverse Bible Study Guide-nya.